Kejuruan dan Ilmu Pendidikan UPBPJ saya Pekanbaru, Universitas Terbuka 2026. Saya semester 3. Di sini saya akan membuat tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus utamanya proses lahirnya Pancasila, sidang BPUPK hingga pidato 1 Juni 1945. Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah buah dari penguatan pemikiran sangat kebangsaan dan perjalanan sejarah sangat panjang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki kewajiban moral untuk memahami bagaimana fondasi negara ini diletakkan oleh para founding father kita. Melalui video ini, saya akan mengulas momen krusial dalam sejarah lahirnya Pancasila dan refleksi maknanya bagi kita saat ini. Selanjutnya yaitu penjelasan peristiwa penting sidang BPUPK dan pidato 1 Juni. Peristiwa yang saya ambil sebagai fokus adalah sidang pertama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada masa itu, Indonesia berada di ambang kemerdekaan, namun kita belum memiliki dasar yang negara yang sah. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir Soekarno menyampaikan pidato luar biasa yang menawarkan konsep dasar negara secara sistematis. Beliau mengenali nilai-nilai asli bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu merangkumnya menjadi satu kesatuan yang beliau beri nama Pancasila. Pidato ini bukan sekadar usulan teknis, melainkan sebuah visi besar yang berhasil menyentuh perdebatan panjang antar golongan di dalam sidang tersebut. Selanjutnya yaitu tentang nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa sejarah ini terdapat nilai-nilai fundamental Pancasila yang terpancar sangat kuat, yaitu seperti nilai musyawarah dan mufakat. Meskipun para tokoh bangsa memiliki latar belakang ideologi yang berbeda, ada golongan nasionalis dan golongan agama, mereka mampu menanggalkan ego pribadi demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Mereka menunjukkan bahwa dialog adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan. Itu selanjutnya tentang nilai persatuan inklusivitas. Pancasila dilarang sebagai rumah bersama. Nilai yang tercermin adalah kerelaan untuk menerima keberagaman sebagai kekayaan, di mana tidak ada satu golongan pun yang merasa lebih dominan dari golongan lainnya. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi dan relevansi sebagai generasi muda. Refleksi pribadi yang saya ambil dari sejarah ini adalah
kemerdekaan pemikiran harus dibarengi sebagai tanggung jawab moral. Sebagai generasi muda yang hidup di era distribusi informasi, tantangan kita saat ini bukan lagi melawan penjajah fisik, melainkan melawan perpecahan akibat perbedaan pendapat di ruang digital. Selanjutnya yaitu pelajaran penting bagi kita adalah menghidupkan budaya dialog. Kita harus meladani para tokoh BPUPK yang mampu berdebat secara hebat namun tetap saling menghormati. Jangan biarkan perbedaan pilihan atau pandangan membuat kita terpecah. Selanjutnya yaitu tentang menjadikan Pancasila sebagai filter di tengah gempuran dialog asing. Dan nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi peristiwa sendiri adalah kompas yang menjadi identitas kita. Agar tidak kehilangan arah, nilai Pancasila masih sangat relevan. Ia adalah solusi atas intoleransi dan radikalisme. Dengan memahami sejarah, kita tidak hanya sekedar menghafal sila-silanya, tetapi menghidupkan semangatnya dalam setiap tindakan kita. Demikian penjelasan dan refleksi saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Semoga semangat para pendiri bangsa selalu menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.